Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, banyak rezeki dan bahagia dengan keluarga. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang kekuatan Panji Gumilang. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adanya tekanan-tekanan massa ya yang berjumlah hanya sekitar ratusan orang di Ponpes Al Zaitun ini menjadi penekan ya bagi pemerintah untuk melakukan proses hukum kepada Pak Panji Gumilang ya. Inilah yang selalu menjadi alasan tokoh-tokoh untuk memproses Panji Gumilang karena adanya tekanan dari masyarakat ya. Padahal yang berdemo itu cuma ratusan orang saja. Nah sekarang kalau misalnya tekanan dari masyarakat yang cuma ratusan orang saja itu dijadikan dasar untuk mensegerakan proses hukuman bagi seseorang, ya kan? Bagaimana kalau pendukungnya Pak Panji Gumilang ini melakukan tekanan untuk misalnya membubarkan suatu LSM ya? Berapa banyak sih simpatisan Pak Panji Gumilang ini? Coba kita lihat pernyataan Al-Haidar di Tipiono ya. Kita simak bersama. Yang jumlahnya pada tahun 1996 saya keluar, 96 saya keluar, 1995 itu jumlah jamaahnya udah 14 juta. Satu orang itu kalau per bulannya itu mereka bisa menghasilkan 2 juta atau 3 juta per orang untuk dikumpulkan. Nah, dalam pernyataannya Pak Al-Haidar ini bahwa sekitar tahun 95-96 itu ya pendukung donatur untuk Al Zaitun itu sudah sebesar 14 juta orang. Lebih banyak dari penduduk Jakarta yang cuma 10 jutaan orang. Bagaimana misalnya kalau Pak Panji Gumilang ini menggunakan people power untuk menuntut pembubaran sebuah LSM ya, seluruh pendukung-pendukungnya ini dikerahkan datang ke Jakarta. Wah, pasti 14 juta orang itu lumpuh Jakarta. Iya, lumpuh 14 juta orang. Sedangkan masa 212 saja itu yang disiarkan oleh Metro TV ya kan, itu cuma ratusan ribu orang. Itu saja sudah mengguncang Jakarta. Bagaimana kalau 14 juta orang? Itu menurut Al-Haidar di tahun 96. Sekarang 96 itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang sudah 2023 ya. Sudah sekitar 29 tahun yang lalu ya. Hampir 30 tahun. Pasti akan semakin besar bertambah jumlahnya. Dan ditambah lagi dengan simpatisan-simpatisan ya di luar Muslim ya. Ada itu yang dari Galarua itu katanya sudah siap untuk berdemo itu. Untuk apa? Menuntut keadilan bagi Pak Panji Gumilang. Dan masih banyak akademisi-akademisi, lembaga-lembaga hukum, pengacara-pengacara itu sudah 1000. Bagaimana kalau misalnya Pak Panji Gumilang ini mengeluarkan komando people power seperti yang sering didengung-dengungkan oleh Amin Rais
Amin Rais aja dari dulu pengen people power, tapi nggak bisa karena nggak punya kekuatan untuk itu. Berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk itu? Nah, sedangkan pendukungnya Al Zaitun ini, mereka orang yang tidak butuh uang untuk itu, malah mereka jor-joran mengeluarkan uang untuk pembangunan pesantren. Jadi, kalau misalnya kuat-kuatan massa, kita bisa lihat yang datang demo di Al Zaitun itu cuma ratusan orang, sedangkan yang datang untuk menjaga itu puluhan ribu orang. Ya. Terus kita lihat pengacaranya Pak Anwar Abbas ini cuma 36 orang, ya kan? Dibalas lagi pengacara yang mau mendukung Pak Panji Gumilang 1000 pengacara, ya kan? Ditambah lagi dengan Pak Pablo Banua. Nah, jadi menurut saya, oke, hari ini Pak Panji Gumilang dijadikan tersangka, tapi dalam persidangannya nanti kita sudah lihat banyak tayangan-tayangan YouTube, banyak intelektual muslim yang menjelaskan poin-poin yang katanya dilanggar oleh Pak Panji Gumilang ini. Semua itu ada perdebatannya, ada dalil-dalilnya, ya. Seperti Pak Dr. Muhammad Nasih itu menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, ya, oleh Pak Panji Gumilang berdasarkan dari isi-isi pidatonya itu. Dan beliau adalah intelektual, doktor, belum lagi dosen-dosen dari UIN, Syarif Hidayatullah, ya kan? Jadi kita akan lihat di persidangan nanti. Nah, kalau sampai nanti di persidangan ini Pak Panji Gumilang tidak terbukti menistakan agamanya sendiri, dan itu tidak akan mungkin juga. Masa ada orang menistakan agamanya sendiri? Yang ada itu Pak Panji Gumilang itu membangun pola pikir baru untuk agamanya. Sebenarnya bukan pola pikir baru, ya. Karena memang itu pola pikir yang dulu-dulu udah dijalankan juga sebagian, ya. Nah, terus kita harus perhatikan bahwa omongan-omongan beliau ini, ya, itu multitafsir, ya. Beliau sangat berhati-hati mengeluarkan statement, jangan sampai ada yang terkena delik hukum. Jadi ini kalau tidak cermat mencermati bahasa beliau ini, hati-hati, ya. Karena beliau ini seorang doktor, profesor doktor, master pertanian. Beliau ini tidak mungkinlah menistakan agama sendiri. Mas, agama sendiri dinistakan? Membangun pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara itu membanggakan umat Islam. Membangun masjid dengan menara tertinggi di dunia itu membanggakan umat Islam. Membangun pesantren dengan kemandirian pangan itu membanggakan umat Islam. Membangun galangan kapal untuk usaha pesantren dan mewujudkan nawacita Pak Jokowi itu membanggakan Islam. Jadi semua apa yang dibangun, karya-karya nyata dari Pak Panji Gumilang ini, tidak satu pun yang menistakan agama. Justru semuanya membanggakan agama. Adapun yang katanya menistakan itu adalah statement-statement yang itu bisa diperdebatkan. Tidak ada aturan baku yang menyatakan bahwa itu menistakan agama. Tidak ada. Semua itu pendapat yang bisa diperdebatkan, ya. Jadi kalau misalnya dibawa ke jalur hukum, ya hukum juga tidak punya landasan kuat kalau masuk ke ranah agama. Karena di sana nanti akan terjadi perdebatan antar tokoh-tokoh agama. Maksud saya, ini jangan diselesaikan secara hukum, tapi harusnya diselesaikan secara internal agama. Harusnya, ya. Nah, ini sudah coba dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yaitu mengundang Pak Panji Gumilang untuk hadir, ya, di tim yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil itu, tim Tabayun ini,
ya kan? Tapi prosesnya nggak kelar, ya. Terus dilaporkan ke Pak Mahfud MD hasilnya. Nah, terus ini yang melaporkan, Pak Panji Gumilang ini melaporkan penistaan agama ini tanpa tabayun dulu. Tiba-tiba melaporkan begitu aja, ya kan? Apakah yang ormas yang melakukan ini Islami, ya kan? Begitukah cara-cara Islam menyelesaikan permasalahan, ya? Nah, padahal ini soal akidah, ya kan, yang perlu diperdebatkan. Jadi kita simak aja perkembangan kasus ini, karena ini akan menjadi kasus yang sangat menarik, ya. Orang yang membanggakan agama dan negaranya kok dituduh penista agama. Heran saya. Sedangkan yang menuduhnya itu tidak ngapa-ngapain untuk bangsa dan negara. Mungkin hanya menjadi penikmat dana-dana hibah saja dari negara. Hanya penikmat uang-uang halal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.